قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, alhamdulillah ya, semakin banyak tokoh aswaja yang sadar ya, bahwa para Khabib Ba'alawi itu bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini ada satu video dari seorang tokoh aswaja di mana beliau menyatakan dengan sumpahnya, ya, beliau yakin, hakul yakin, bersumpah demi Allah, menyatakan bahwa Ba'alawi bukanlah zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan tentu sumpah beliau, statement beliau ini kaum muslimin, ya, bukan keluar berdasarkan hawa nafsu saja. Ya. Di video-video yang lain, beliau menyatakan telah membaca tesis dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, ya, di mana tesis dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu membatalkan nasab para Khabib Ba'alawi yang diklaim nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kami yakin kaum muslimin, tokoh aswaja ini, ya, juga melihat realita, ya, melihat sepak terjang para Khabib Ba'alawi yang memang sangat-sangat jauh dari dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya beliau dengan data-data tersebut, ya, berani bersumpah bahwasanya para Khabib Ba'alawi itu bukanlah zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, kita simak videonya kaum muslimin. Ustadz, katanya membahas nasab itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Sopo yang ngomong ini. Membahas nasab tidak ada manfaatnya sama sekali. Iya, kalau nasab, misalnya nasabnya Pak Arif saya bakal kurang gawe, Mas Khalid misalnya tak bahas kurang gawe. Tapi ini membahas nasab yang terkait dengan Rasulullah SAW. Itu masalahnya. Berulang kali saya sampaikan pada para kiai yang ngontak saya katakan, saya bukan membela A, membela B, bukan, tapi saya ingin membela posisi nasab sucinya Rasulullah Muhammad SAW. Demi itu, lalu saya katakan bahwa Ba'alawi bukan nasab Nabi, bukan, demi Allah tidak sambung nasab Nabi. Nah kaum muslimin ya, kalau sudah demi Allah itu sudah nggak ada tawar menawar, ya, nggak ada tawar menawar. Berarti Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro ini kaum muslimin betul-betul meyakini bahwa Ba'alawi itu bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ya, kita ini nggak berpihak kepada siapa-siapa, nggak berpihak kepada orang-orang yang menggugat nasab, nggak juga berpihak kepada Ba'alawi. Ya. Enggak. Ya. Kita hanya ingin menjelaskan bahwa masalah nasab itu nggak penting. Ya. Ya, kalau kita menjaga nasab Nabi Muhammad SAW, ya sudah cukup kepada apa yang selama ini dijelaskan oleh para ulama, bahwa yang menyambung kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Fatimah radhiyallahu taala anha dan cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain. Dan itu yang dijelaskan di berbagai hadis. Kita harus yakin, nggak boleh kita mengingkari bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha, Hasan dan Husain itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Kalau selebihnya kita nggak percaya juga nggak apa-apa, ya. Kita ragu juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk Fatimah radhiyallahu taala anha, cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain, kita wajib meyakini, nggak boleh mengingkari. Ya, tapi kalau selebihnya orang-orang yang apalagi mengaku-ngaku, ya, apalagi yang mengaku-ngaku, ya kita sah-sah saja tidak meyakini bahwa mereka zuriat Nabi Muhammad SAW, apalagi cuma untuk bangga-banggaan seperti komplotan Ba'alawi. Ya,
kita sah-sah saja, bahkan ya nggak boleh percaya, ya nggak boleh percaya. Ya. Jadi yang perlu kita jaga nasab Nabi Muhammad SAW itu ya batas Hasan dan Husain. Ya, itu nggak boleh ada yang mengingkari. Dan sangat jauh ya perilaku mereka dengan para Ba'alawi. Ya. Mereka nggak pernah ngotot-ngotot berbangga-bangga dengan nasab mereka. Coba ada nggak ya, hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang mengisahkan Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hasan dan Husain ya, kemudian berbangga-bangga bahwa mereka adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Mereka pasti dijamin masuk surga. Ada? Nggak ada. Ya. Sangat jauh dengan Ba'alawi. Ya. Sangat jauh. Yang menunjukkan Ba'alawi itu memang ya bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya karena ya kalau Ba'alawi rusak lah kaum muslimin. Ya. Sangat jauh kalau kita bandingkan dengan sifat-sifat zuriat Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas digambarkan, yang jelas-jelas disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, kita lanjut videonya kaum muslimin. Bukan saya benci pada mereka, saya kasihan pada mereka. Bayangkan ya, kalau ngaku nasab Nabi, ternyata bukan. Haram mencium bau surga. Itu yang bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngaku nasab Nabi ternyata benar, ya tidak ada masalah. Tapi kalau ngaku nasab Nabi ternyata bukan, berbahaya. Satu. Yang kedua, ngaku nasab Nabi pasti ada sebutir pasir atau seberapa kesombongan, pasti. Itu sangat betul ya. Bahkan kesombongan para Ba'alawi itu bukan ya sekecil butir pasir. Kesombongan Ba'alawi itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, kita bisa lihatlah video-video dari Ba'alawi yang sangat berbangga-bangga dengan nasab mereka. Ya. Dalam tubuh kami mengalir darah suci Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan seperti itu mereka merendahkan orang-orang selain dari Ba'alawi. Ya. Habib yang gila, Habib yang nakal, Habib yang ahli maksiat, itu lebih mulia daripada seorang ulama. Menjadi Habib lebih utama daripada menjadi orang yang alim. Sejak kapan ada kaedah seperti itu? Sejak kapan? Sejak kapan? Sudah jelas-jelas ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa nasab itu nanti nggak akan ada gunanya. Ya, apabila nanti sangkakala ditiupkan, nggak ada lagi pertalian nasab itu, nggak ada lagi. Barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak bisa menolong. Ya, sudah jelas. Ya. Walikulin darajatu mimma amilu. Jelas. Setiap orang itu mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada amalnya, bukan nasabnya. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan seperti itu sebenarnya. Ya, tilka umatun qad kholat laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Ya. Banyaklah. Ya. Kalaupun nasab Ba'alawi itu nyambung pun kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau amalnya nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, nggak akan diterima, nggak akan masuk surga. Nggak akan masuk surga karena nasab. Nggak akan. Ya. Itu pun kalau nasabnya bener. Ya, kalau nasabnya bener, amaliyahnya nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, nggak akan masuk surga. Apalah lagi kalau nasabnya belangsak. Apalagi kalau nasabnya itu tidak nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa yang mengakui ayah kepada selain ayahnya, sedangkan dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, maka surga itu diharamkan atasnya. Ya. Untuk apa bangga-banggaan nasab? Ya. Ya benar kata Profesor Dr. Ahmad Zahro ini kaum muslimin. Ya. Orang yang membangga-banggakan nasab itu cuma untuk sombong-sombongan. Dan Ba'alawi, ya kalau kami lihat nggak ada yang nggak sombong. Semuanya sombong.
ya, merendahkan orang selain Ba'alawi. Ya, selain Ba'alawi meskipun ulama rendah semua. Ya, nggak lebih baik dibandingkan dengan Ba'alawi yang gila sekalipun. Na'udzubillah min dzalik. Kan kacau kaum muslimin. Ba'alawi itu kacau kaum muslimin, ya. Kacau. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Orang yang ngotot ngaku nasab Nabi itu mesti ada kesombongan dalam hatinya. Kenapa sih kalau dikatakan bukan nasab Nabi lalu marah? Kenapa? Kan berarti karena kesombongannya. Jadi sekali lagi, panjenengan yang ngaku nasab Nabi, hentikan. Diarani duduk nasab Nabi rapopo. Banyak sebenarnya yang nasab Nabi yang diam. Banyak di Maroko, di Yordan, di Saudi Arabia, di sini para wali song itu tidak ada yang ngaku nasab Nabi, walaupun mereka sesungguhnya nasab Nabi. Yang sungguh-sungguh nasab Nabi biasanya malah sembunyi. Kok dikatakan bukan nasab Nabi marah? Pasti bukan nasab Nabi. Tidak ada. Darah Nabi SAW diturunkan untuk orang-orang yang sombong, itu tidak ada. Untuk orang-orang yang menyesatkan umat itu tidak ada. Untuk orang-orang yang khurafat tidak ada. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya, sejak dulu sampai nanti kiamat, adalah yang paling bertakwa, bukan nasab siapa. Dan ahlul bait itu tolong, bukan orang yang sekarang nasabnya Nabi, bukan ahlul bait. Ahlul bait adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Ini 5 ini. Mestinya dalam hati saya harusnya juga Siti Khadijah. Tapi Nabi SAW menyebutkan 5 ini. Lalu kok generasi sekarang ngaku ahlul bait. Aku harus muni matamu gak enak ya, tapi itu gemerget. Apa mas gemerget mas? Geram saya. Saya ini umat Muhammad, penjenengan juga umat Muhammad. Jangan kaken pola kan. Sungguh saya tidak memusuhi orangnya, tapi saya kasihan mereka yang ngaku nasab Nabi itu loh, ngaku zuriat Nabi itu berbahaya. Berdasarkan ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, 4 disiplin ilmu menyatakan mereka bukan nasab Nabi. Lalu apa? Mecah belah? Oh enggak. Justru inilah dalam rangka bagaimana supaya kita rukun. Inna akramakum indallahi atqakum. Lalu enggak ada perbudakan lagi. Penjenengan tontonlah video-video itu. Gimana tampilan mereka? Astagfirullah. Sungguh bukan akhlak Nabi. Tapi saya tidak ingin berkepanjangan, ini hanya saya ingin menegaskan bahwa orang yang ngaku nasab Nabi itu beresiko dunia maupun akhirat, terutama akhirat. Pun niku nggih, muga-muga tidak lagi ada yang bertanya tentang Ba'alawi. Nah kaum muslimin ya, berdasarkan penjelasan dari Profesor Dr. Ahmad Zahro, tokoh Aswaja ini kaum muslimin, Imam Besar Masjid Al-Akbar Surabaya, ya, itu sangat jelas berdasarkan 4 disiplin ilmu. Itu menunjukkan bahwa Ba'alawi bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan memang betul yang disampaikan Profesor Ahmad Zahro, orang yang berkoar-koar bahwasanya nasab mereka itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW rata-rata sombong. Coba lihat, ada Ba'alawi yang nggak sombong? Nggak ada, sombong semua. Ya. Buktinya mereka kompak menyatakan bahwa Habib yang bodoh, Habib yang nakal, Habib yang ahli maksiat, bahkan Habib yang gila itu lebih mulia daripada ulama. Itu saja sudah kompak mereka, menunjukkan mereka itu sombongnya luar biasa kaum muslimin. Ya, coba bandingkan dengan anak Nabi Muhammad SAW, Fatimah radhiyallahu taala anha. Nggak ada sedikit pun berbangga-bangga dengan nasabnya, nggak ada. Nggak ada kaum muslimin. Sangat beda jauh dengan kelakuan Ba'alawi. Ya, kalau Ba'alawi bisa-bisanya mengatakan kaki Habib yang dilangkahkan untuk maksiat, yang mencuri, yang zina dan sebagainya, itu lebih mulia daripada kepala seorang kiai.
Kan jauh berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan seandainya Fatimah radhiyallahu taala anha mencuri, maka Nabi Muhammad SAW yang akan memotong tangannya. Kan beda jauh. Ya. Ya, mudah-mudahan semakin banyak tokoh aswaja yang menyusul pemahaman dari Pak Profesor Dr. Ahmad Zahroni kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.